Oke, jadi di video kali ini gue akhirnya memutuskan buat upgrade dari iPhone 11 ke 15 Pro. Dan langsung aja ini adalah videonya. Silakan. Halo semuanya, balik lagi sama gue Tio Nugroho di channel Gadget Boy ID. Oke, jadi setelah 2 tahun gue pakai iPhone 11, akhirnya gue memutuskan buat upgrade ke 15 Pro. Alasannya bukan karena iPhone 11 ini udah jelek atau gimana banget, tapi gue lebih pengen ngerasain experience yang lebih powerful lagi buat jadi daily driver gue. Buat iPhone 15 Pro yang gue beli kali ini, gue beli di kondisi bekas yang X garansi resmi Indonesia. Gue dapet di harga 17 jutaan yang versi 128 GB. Gue beli itu di awal tahun 2025 kemarin dan kebetulan harga iPhone itu lagi naik-naiknya pak. Alasannya karena iPhone 16 series itu udah mau rilis resmi ke Indonesia dan seri 15 Pro ini udah discontinue. Jadi karena nggak ada barunya, otomatis pada nyari yang versi bekasnya dan udah pasti harganya bakal dinaikin sama resellernya. Di paket pembeliannya kurang lebih dia tuh seperti ini, simple banget, cuman ada dusnya, handphonenya, kabel Type-C to Type-C, buku manual, SIM ejector dan stiker Apple. Setelah gue pegang dan ngerasa langsung si 15 Pro ini, gue ngerasain perbedaan yang sangat-sangat signifikan sekali dari iPhone 11 gue. Untuk desainnya, feel flagshipnya tuh bener-bener berasa banget, mewah, build quality-nya juga solid, warna natural, titaniumnya juga keren banget, dan di bagian frame-nya itu udah enggak lancip lagi. Secara ukuran juga lebih compact, lebih enak buat digenggam dan gak ganjel banget kalau ditaruh ke kantong celana. Untuk portnya juga sekarang udah pakai Type-C, jadi sekarang gue bisa rekam video sambil colok SSD tanpa perlu takut nanti memorinya bakal penuh. Terus ada action button juga yang bisa kita maksimalin lagi untuk penggunaan ke depannya. Untuk di bagian layarnya juga gue ngerasain perbedaan yang berasa banget bedanya. Kalau di compare kayak begini, kelihatan kalau bezel iPhone 15 Pro ini jauh lebih tipis, kualitas layarnya juga jauh lebih bagus, lebih tajam, lebih saturated dan lebih mulus di 15 Pro ini. Di sini juga udah ada dynamic island-nya, fitur multitasking bikinan Apple yang menurut gue futuristik dan cukup menarik. Bisa buat kontrol musik, navigasi, aktivitas latar belakang kayak panggilan telepon, timer, pengisian daya dan yang lainnya. Suara speakernya juga ini mantep banget, soundnya itu mewah, detail dan nyaman banget kalau dipakai dengerin lagu ataupun pas lagi nonton film. Kalau buat performanya udah pasti berasa banget lah ya perbedaan antara iPhone 11 sama 15 Pro ini. Kalau di compare pakai Geekbench 6 untuk single core itu lebih tinggi 1000 dan untuk multi core-nya itu dapetin skor yang jauh lebih tinggi. Buat kegiatan harian kayak buka sosmed, balas WhatsApp ataupun buat editing foto dan video, menurut gua performa chipset dari A17 Pro ini jauh bisa diandalkan. Dan yang paling menariknya iPhone 15 Pro ini juga bisa jalanin game-game sekelas AAA. Walaupun ya di sini gue cuma bisa dapat di 30 fps aja dan detail gambarnya juga kerasa kurang tajam, tapi seenggaknya kita itu bisa tahu buat sebuah smartphone performa iPhone 15 Pro ini udah kencang banget. Kalau untuk kameranya di 15 Pro ini juga punya sensor yang lebih besar, resolusi kamera utama yang lebih tinggi dan ada tambahan lensa telefotonya. Untuk fitur kameranya juga ini jauh lebih banyak, kayak sekarang itu ada sinematiknya, Apple Pro RAW dan Apple ProRes lock-nya. Jadi di sini kita bisa rekam log video 10 bit, walaupun di versi 128 GB ini nggak bisa langsung ke rekam karena file videonya itu bakalan gede banget, jadi kita harus butuh SSD atau SD card tambahan. Buat pengguna umum memang fitur ini tuh agak kurang menarik ya, tapi buat seorang yang profesional di bidang foto ataupun videografi, fitur ini tuh sangat menarik banget. Dan di sini gue udah ambil beberapa sampel foto dari iPhone 11 dan 15 Pro gua dan beginilah hasilnya. Sekilas kelihatan gak ada perbedaan yang signifikan antara iPhone 11 sama 15 Pro, tapi kalau kita coba lebih detail lagi, kalian itu bakalan notice kalau detail foto dari 15 Pro ini berasa lebih tajam. Dan pas gue coba foto ekstrim yang mataharinya kelihatan kalau di 15 Pro ini bisa dapetin dynamic range yang lebih luas dan bisa meredam cahaya mataharinya. Kalau di kondisi low light, lensa ultrawide dari 15 Pro juga bisa ngehandle noise dengan cukup baik, detailnya juga lebih tajam dan tone warna yang lebih bagus.
Kalau untuk videonya, alasan gua pilih 15 Pro ini karena dia bisa ganti ke lensa ultrawide pas kita rekam dari lensa utamanya. Sayangnya di iPhone 11 ini itu nggak bisa, Pak. Jadi kalau mau ngerekam ultrawide harus rekam dari ultrawide dulu, baru dia bisa pindah ke lensa utamanya. Dan ini adalah contoh perekaman dari HD 60 fps. Ini gua rekam langsung dari satu kalinya. Enaknya di 15 Pro dia tuh bisa diubah ke 0,5. Kalau di 11 dia nggak bisa, jadi harus disetting ke 0,5 dulu baru bisa dirubah-rubah gitu. Ini kondisinya hujan, syahdu banget sini. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman dari 4K 60 fps. Hasilnya kayak gini, stabil banget. Luar mendung. Ini kalau gue coba zoom ke satu kali, wah sama-sama semua. Tapi di iPhone 15 dia tuh masih ada bug ya, jadinya kayak ada geternya gitu dikit pas ubah ke satu kali. Gue coba ubah ke satu kali. Oke, jadi setelah gua upgrade dari iPhone 11 ke 15 Pro ini, menurut gua perubahannya signifikan banget. Dari mulai desainnya yang jauh lebih premium, portnya juga udah Type-C, kualitas layar yang jauh lebih bagus, dan pergerakan layarnya juga kerasa lebih smooth. Performanya juga lebih powerful, lebih bisa diandelin buat penggunaan gua sebagai konten kreator. Kualitas kameranya juga jauh lebih cakep, lebih detail, dan fitur kameranya juga lebih banyak. Dan di seri 15 Pro ini juga kebagian fitur Apple Intelligence. Yang paling gua suka dia tuh bisa clean up, jadi bisa ngilangin objek atau orang yang kurang menarik dari foto kita dan tinggal kita tap aja seperti ini. Terus di sini juga ada fitur Genmoji, jadi kita bisa bikin emoji sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tinggal ngetik aja apapun itu di deskripsinya, nantinya bakal ke generate seperti ini. Sebenarnya masih banyak lagi fitur Apple Intelligence dari iPhone 15 Pro ini, mungkin nanti bakal gue bahas di video terpisah aja biar nantinya nggak kepanjangan. Overall gue puas banget sih upgrade dari iPhone 11 ke 15 Pro ini. Kalau kalian user dari iPhone 14 Pro, gue rasa sih kurang signifikan ya kalau kalian mau upgrade ke 15 Pro ini. Lebih cocok upgrade kalau misalnya kalian user dari 13 Pro, 12 Pro, 11 Pro, atau yang versi basicnya. Baru deh tuh perubahannya nanti bakal signifikan. Oke, mungkin segitu aja video gua kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih banyak, gue Tony cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mantap.